Yang pertama, Bapak dan Ibu, setelah menuliskan alamat guru.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu diminta untuk login ke Google. Nah, Google ini bukan akun pribadi, tetapi akun belajar.id. Oke, saya punya beberapa akun belajar.id, salah satunya ini saya akan coba. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk dapat merubah warna di dashboard tadi, Bapak dan Ibu harus mengikuti pelatihan mandiri. Nih. Nah, ada beberapa topik yang dapat Bapak Ibu kerjakan di sini, ya. Nah, setiap topik itu modulnya berbeda-beda. Ada yang 5 modul, ada yang 2 modul, ada yang 3 modul. Kita buka contoh yang paling sedikit modulnya ya, yaitu modul kurikulum merdeka. Ini hanya 2 modul saja. Jadi kita seperti belajar mandiri di LMS Bapak dan Ibu. Nih, topik kurikulum merdeka itu ada 4 pembahasan. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran, kemudian murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, yang ketiga pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan yang keempat adalah struktur pembelajaran yang mendorong murid merdeka belajar. Nah, Bapak Ibu harus melakukan pembelajaran sesuai urutan ya, dari yang paling atas kemudian ke bawah, gitu ya. Ini urutannya belajar mulai dari paling atas, aktivitas ini. Nanti Bapak dan Ibu harus mempelajari, menyimak video. Gitu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang. Nah, nanti kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu nanti aktivitasnya ini akan tercentang warna hijau. Artinya Bapak Ibu sudah melakukan atau sudah mempelajari materi 1. Lanjut materi 2, materi 3, kemudian latihan pemahaman. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Ya. Nah, kemudian kalau sudah terjawab dengan benar, Bapak Ibu diminta untuk menulis refleksi. Nah, Bapak Ibu tidak bisa loncat-loncat ya ketika aktivitas di topik mandiri ini. Nah, ini contohnya saya langsung menulis di reflektif, tidak bisa saya, karena aktivitas sebelumnya itu belum berwarna hijau, jadi tidak bisa. Nah, kemudian nanti kalau sudah 2 modul ini dipelajari, terakhir adalah post-test. Post-test ini juga tidak bisa diakses ketika saya belum melakukan semua aktivitas. Ya. Nah, nanti setelah post-test, langkah selanjutnya adalah aksi nyata. Nah, Bapak dan Ibu, hal yang paling banyak menjadi ganjalan di sini adalah di aksi nyata. Kalau sampai post-test, saya yakin Bapak dan Ibu ini sudah lancar lah ya. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti berhasil gitu. Tetapi banyak kendala dari informasi guru-guru itu di aksi nyata gitu ya. Nah, coba saya akan contohkan satu aksi nyata ya. Contoh aksi nyata. Saya stop dulu. Saya akan buka akun PMM satunya ya. Saya punya beberapa akun. Saya akan perlihatkan kepada Bapak dan Ibu contoh yang sudah sampai aksi nyata. Ya. Saya screen dulu.
Nah, contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, coba kita buka di pelatihan mandiri. Oke. Topik. Nah, nih masih topik yang sama, kurikulum merdeka yang hanya 2 modul. Ketika Bapak dan Ibu nanti sudah melakukan semua aktivitas pembelajaran, maka centangnya semuanya hijau. Hijau. Ketika semua sudah hijau terpenuhi, Bapak Ibu baru bisa post test. Post test ini sudah saya kerjakan ya, tidak bisa saya akses lagi pertanyaannya. Nah, ketika sudah, tinggal aksi nyata. Nih, aksi nyata. Nah, di topik kurikulum merdeka ini ada 3 pilihan aksi nyata. Ya, coba kita lihat. Nah, 3 ini juga beda-beda peruntukannya. Jadi kan PMM itu mengakomodasi peran sebagai kepala sekolah maupun peran sebagai guru. Gitu ya. Kita lihat contoh yang pertama. Aksi nyata yang pertama ini bisa diambil oleh guru maupun kepala sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu menyebarkan pemahaman kurikulum perlu berubah. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kemudian rubriknya seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat rinciannya. Nah, ini aktivitas yang harus dilakukan. Nah, ini masih relatif mudah. Artinya tidak melibatkan banyak pihak gitu ya. Ini paling kita menyebarkan ke beberapa orang gitu kan. Coba kita baca. 1. Rancanglah rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Dirancang dulu. Rancang itu Bapak Ibu bisa menggunakan menyusun PPT, menyusun video, gambar, leaflet, atau apapun. Ya. Kemudian kepada siapa yang pemahaman ini Bapak Ibu sebarkan. Rekan guru, orang tua, atau murid, atau siapapun bebas di sini. Kenapa orang tersebut harus memahami konsep ini? Setelah itu, komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum berubah kepada sasaran tadi. Rekan guru boleh, orang tua boleh, siswa boleh. Pemahaman boleh disampaikan melalui ragam, boleh presentasi, PPT, boleh video, boleh poster, booklet, lagu, puisi, dan lain sebagainya. Dan kegiatannya bisa luring maupun daring. Ini fleksibel saja. Nah, setelah Bapak Ibu sebarkan pemahaman mengapa kurikulum berubah kepada sasaran, Bapak Ibu meminta refleksi atau umpan balik dari sasarannya. Nah, ada beberapa tools ya, tools yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyusun hasil refleksi ini ya. Bapak Ibu bisa menggunakan analisis SWOT ya, atau metode yang ada di perpustakaan belajar. Ini perpustakaan belajar ini ada linknya ya. Oke. Atau Bapak Ibu menggunakan cara sendiri tidak mengapa. Yang penting Bapak Ibu mendapatkan feedback dari orang yang Bapak Ibu berikan pemahaman tentang kurikulum. Contohnya guru-guru atau orang tua.
setelah Bapak Ibu jelaskan tentang mengapa kurikulum perlu berubah, apa tanggapan mereka? Nah, apa tanggapan mereka? Nah, untuk bisa membuat paparan atau video atau poster, Bapak Ibu mengacu ke materi yang tadi, gitu ya. Materi yang tadi yang sudah dipelajari, gitu. Nah, untuk portofolio yang harus diunggah, yang pertama adalah dokumentasi kegiatan, foto-foto atau dokumen yang tulisan umpan balik ya, atau rekaman kalau memang itu semacam diskusi gitu. Yang penting ada ini ya, umpan baliknya dari sasaran itu apa. Kemudian hasil refleksi. Ini poin 4 yang ini ya. Jadi yang perlu dikumpulkan yaitu poin 2 dan 3. Itu dokumennya saja, dokumentasinya saja, foto-foto dan dokumen pendukung. PPT atau apa ya, bukti umpan balik itu harus dikumpulkan. Kemudian hasil refleksi. Catatan, aksi nyata dapat dilakukan secara berkolaborasi. Nah, contohnya satu tema ini untuk beberapa guru. Tidak apa-apa, instrumennya sama. Tetapi nanti ada perbedaan di hasil refleksinya. Nah, di hasil refleksinya harus berbeda. Nah, pengalamannya harus berbeda yang didapatkan. Nggak mungkin sama persis ya. Refleksi personalnya juga berbeda. Ini yang harus berbeda. Nah, ini nanti semuanya diupload Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kalau pilih ini, dirasa memilih ini, maka pilih yang klik merah. Bapak Ibu diminta untuk unggah dokumen, isi deskripsi, sama isi refleksi. Ini kalau memilih yang aksi nyata ke-1. Kemudian saya ganti dulu ya. Aksi nyata yang kedua. Ini juga relatif lebih mudah, ini hanya diskusi saja. FGD. FGD terkait pemahaman kurikulum Merdeka. Mencakup struktur kurikulum, asesmen, pembelajaran diferensiasi. Gunakan 6 topik berpikir. Ini Bapak Ibu klik, nanti ada panduannya. 6 topik berpikir itu seperti apa. Di sini sudah ada panduannya ya. Nah ini. Topi putih untuk mengumpulkan data fakta, topi kuning untuk melihat sisi positif, topi hitam untuk melihat untuk mendata konsekuensi kerugian, topi merah untuk memberikan ruang bagi naruh dan emosi. Seperti das. Nah, ini kemudian libatkan para guru dan staf dalam kegiatan FGD ini. Nah, yang diunggah adalah foto-foto pasti ya. Kemudian dokumentasi isi dari 6 topi berpikir tadi. Itu disertakan, di-upload. Ini jauh lebih ringan ini hanya diskusi saja. Yang diunggah adalah dokumen, jadi foto-foto, kemudian deskripsi dan refleksi. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Yang ini tadi yang belum, yang tengah ini ya, membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Ini Bapak Ibu membuat strategi.
semisal membuat modul ajar, atau membuat kesepakatan dalam kelas, atau melakukan asesmen diagnostik, silahkan melibatkan aktor pemangku kepentingan. Praktikkan rancangan strategi Anda. Mintalah umpan balik dari murid minimal 3. Ini juga mudah. Apa yang diunggah? Foto. Kemudian hasil refleksi atau umpan balik dari murid. Ini juga mudah ini untuk guru. Ini hanya untuk guru ya, bukan kepala sekolah ya. Kalau yang poin kedua ini ya. Silahkan bisa dipilih dan dikerjakan aksi nyatanya, gitu ya. Sudah, nanti diupload. Tunggu kurasi dari pusat, akan dilihat apakah ini memang relevan dengan topik kurikulum Merdeka sesuai dengan rubrik-rubrik yang diberikan. Kalau memang sesuai, maka Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat di sini. Ya. Nah, setelah aksi nyata Bapak Ibu divalidasi, memang ini layak, maka Bapak Ibu diberikan sertifikat nanti. Seperti itu.